Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Kita bakal langsung ngebongkar rentetan berita luar biasa yang baru-baru ini mengelilingi Ripple. Kita bicara soal akhir dari pertarungan hukum yang alot selama 5 tahun, dan yang paling seru, gelombang masif adopsi institusional yang sekarang lagi membanjiri ekosistem XRP. Lewat pembahasan ini, kita bakal lihat bareng-bareng bagaimana sebuah jaringan berevolusi dari sekedar algoritma kriptografi yang rumit menjadi infrastruktur keuangan yang kini divalidasi habis-habisan oleh Wall Street. Oke, agenda kita kali ini cukup padat. Kita akan mulai dari menyingkirnya awan hukum, lalu masuk ke cara kerja XRPL, fitur smart contract dan EVM, disusul tokenisasi aset dunia nyata, dan pastinya era ETF institusional yang lagi hangat-hangatnya. Perjalanan ini bakal ngebawa kita dari drama gugatan SEC, masuk ke dalam teknologi intinya, sampai akhirnya kita bahas validasi miliaran dolar dari bursa tradisional. Bagian 1, awan hukum menyingkir, berakhirnya gugatan SEC. Untuk bisa benar-benar paham kenapa akhir-akhir ini pergerakan ekosistem XRP begitu masif, kita harus mulai dari gajah di dalam ruangan, hilangnya bayang-bayang regulasi raksasa yang udah menghantui jaringan ini selama hampir setengah dekade. Coba bayangkan angka ini, 1,5 miliar dolar. Luar biasa kan? Angka fantastis ini adalah total akumulasi arus kas yang masuk ke spot XRP ETF per Maret 2026. Kenapa bisa langsung sebesar itu? Sederhana saja. Modal raksasa akhirnya merasa aman untuk masuk setelah ketidakpastian hukum bertahun-tahun sirna. Dan menariknya, arus modal ini menunjukkan ketahanan yang luar biasa tanpa ada satupun hari arus keluar bersih di bulan pertama perdagangannya. Kalau kita runut perjalanannya, titik balik yang sesungguhnya itu ada di Maret 2026. Klasifikasi tegas dan netral sebagai komoditas digital oleh SEC dan CFTC ibarat lampu hijau yang terang benderang. Bebas dari risiko hukum, pintu langsung terbuka lebar buat dana pensiun dan family office di Amerika Serikat untuk mulai menyuntikkan dana besar-besaran tanpa takut menyalahi aturan kepatuhan. Lanjut ke bagian kedua, cara kerja XRPL, Ripple Protocol Consensus Algorithm atau RPCA. Nah, sekarang setelah beban hukumnya lepas, mari kita bedah mesin utamanya. Ini adalah teknologi unik rancangan pakar kriptografi seperti David Schwartz yang sebenarnya ngasih nilai fundamental buat jaringan ini. Kuncinya ada di perbedaan fundamental yang sangat mencolok ini. Kita tahu Bitcoin itu pakai sistem proof of work yang sangat aman, tapi butuh energi luar biasa besar dan waktu sekitar 10 menit per blok. Sebaliknya, XRP Ledger ini sejak awal dibangun murni untuk pragmatisme finansial. Algoritma ini menyelesaikan transaksi cuma dalam hitungan 3-5 detik aja untuk memecahkan Byzantine Generals Problem. Jelas, ini jauh lebih efisien untuk sistem pembayaran bervolume tinggi kan? Terus, gimana caranya bisa secepat itu? Jawabannya ada di Unique Node List. Daripada memaksa setiap komputer di seluruh dunia untuk setuju di waktu yang sama, RPCA mendistribusikan kepercayaan secara statistik ke sebuah kelompok node terpercaya. Begitu 80% dari mereka bilang oke, transaksi langsung final dan nggak bisa diubah lagi. Benar-benar efisien. Masuk ke bagian ketiga, smart contract dan EVM. Meningkatkan kemampuan jaringan. Punya lapisan dasar yang super cepat itu bagus banget. Tapi mari kita lihat bagaimana ini semua diekspansi menjadi sebuah ekosistem canggih yang mampu menjalankan skenario keuangan yang bisa diprogram. Kita sedang melihat pendekatan ganda yang sangat inovatif di sini. Di satu sisi, kita punya XRPL Hooks. Ini adalah integrasi langsung di layer 1 yang super efisien buat hal-hal terotomatisasi dasar, kayak tabungan otomatis atau mekanisme carbon offset. Di sisi lain, ada sidechain EVM barung yang berjalan paralel. Ini penting banget, karena fungsinya jadi jembatan langsung ke ekosistem DeFi Ethereum yang super luas itu. Dengan memanfaatkan sidechain EVM yang didukung oleh QuickNote ini, para developer sekarang bisa dengan gampang mendeploy kontrak solidity standar mereka. Artinya, mereka bisa langsung tap in ke likuiditas XRPL yang ada. Dan yang paling keren, XRP sekarang dipakai sebagai token gas asli untuk biaya transaksi di jaringan ini, yang jelas ngasih utilitas baru yang nyata buat tokennya. Sekarang kita di bagian keempat, tokenisasi aset dunia nyata.
membawa keuangan tradisional ke on-chain. Infrastruktur yang solid tadi ujung-ujungnya secara natural membawa kita ke salah satu aplikasi yang paling dinanti-nantikan di dunia finance modern, tokenisasi aset dunia nyata, atau RWA. Tahu nggak, XRP Ledger itu udah punya fitur kelas institusi yang tertanam langsung dari awal. Ada kepatuhan asli untuk orientasi pengguna, fungsi escrow otomatis, sampai bursa terdesentralisasi bawaan. Ini krusial banget, karena ini membuang jauh-jauh kebutuhan institusi untuk membangun smart contract custom yang rumit dan berisiko cuma buat ngejalanin fungsi keuangan sehari-hari. Kalau masih butuh bukti, lihat aja uji coba bersejarah ini. Pemain-pemain raksasa Wall Street sekelas JP Morgan, Mastercard, dan Ondo Finance bekerja sama dengan Ripple berhasil mengeksekusi penebusan US Treasury yang ditokenisasi secara lintas batas. Waktunya kurang dari 5 detik. Ini bukan lagi sekedar teori di atas kertas ya, tapi validasi nyata bahwa jaringan ini emang dirancang buat kelas enterprise. Dan ini membawa kita ke bagian kelima, era ETF institusional, validasi Wall Street dan dampak pasarnya. Utilitas di dunia nyata ditambah kejelasan hukum yang mutlak, sukses mengantarkan kita ke babak baru yang sangat masif ini. Institusi tradisional sekarang benar-benar nggak cuma coba-coba. Ketika gelombang spot XRP ETF meluncur di Amerika Serikat, kita ngeliat minat yang luar biasa. Bayangkan, bank papan atas kelas Goldman Sachs buka-bukaan punya posisi masif 153,8 juta dolar. Fakta bahwa mereka menyebarnya di 4 ETF berbeda membuktikan kalau mereka melihat XRP ini sebagai infrastruktur utilitas yang beda kelasnya, bukan cuma sekedar aset kripto spekulatif. Nah, biar ekosistem ini nggak jalan di tempat dan terus berekspansi secara organik, Ripple udah menggelontorkan dana lebih dari 550 juta dolar sejak tahun 2017. Fokusnya bergeser ke pendanaan terdesentralisasi. Dana sebesar ini dipakai untuk membakar semangat para developer lewat inisiatif seperti Fintech Builder Program dan membangun pusat-pusat regional seperti XRP Asia. Dari kacamata pasar, para analis lagi benar-benar pasang mata. Setup teknikal dari PMX menunjukkan kita ada di konsolidasi tahap akhir dengan indikator yang oversold. Prediksi pun bermunculan. Standard Chartered ngasih angka dasar konservatif di $2.80, Bitwise di $4.94 untuk akhir 2026, dan model Coinpedia ngebidik rentang $3.40 sampai $9.50. Tapi harus diingat, semua potensi ini bakal sangat bergantung pada terus masuknya arus dana ETF dan seberapa masif penggunaan stablecoin RLUSD nantinya. Saya harap bedah materi kali ini ngebantu banget buat Anda menyambungkan titik-titik bagaimana jaringan ini berevolusi. Dari yang awalnya mungkin cuma dianggap kode kriptografi rumit, sekarang jadi instrumen vital yang diadopsi besar-besaran oleh institusi. Jadi dengan berlalunya badai hukum, terbukanya kapasitas smart contract, dan masuknya uang dari raksasa Wall Street, kita patut bertanya-tanya. Apakah XRP benar-benar akan menjadi fondasi jembatan baru untuk seluruh sistem keuangan global? Dan seberapa banyak lagi dari sistem keuangan tradisional yang bakal pindah ke atas XRP Ledger selanjutnya?